Rimar, X Factor kan udah masuk 15 besar nih. Ya. Nah, semalam ada yang tereliminasi ya. Ada. Nah, nonton banget gak sih, nyimak banget gak sih dari awal perjuangan mereka? Sebenarnya aku rada in out ya nontonnya, cuman ya lumayan ngikutin sih untuk X Factor tahun ini. Nah, di 15 besar kan yang keluar semalam tuh Kak Intan sama Marcella. Iya. Dari tinggal sisa 13. Nah, Rimar sendiri punya jagoan nggak di X Factor ini? Ada dong. Aku punya jagoan aku tuh Second Chance. Sebenarnya kebetulan itu salah satunya tuh teman aku juga gitu. Jadinya awalnya dia solo, cuman tiba-tiba digrupin gitu, dan ternyata yang solo digrupin ternyata keren banget gitu. Jadi makin variatif lah ini kompetitornya gitu. Dari sekian banyak 13 ini, kan si Rimar juga berangkat dari ajang pencarian bakat. Ya. Ngelihat talent X Factor ini gimana sih? Wah, banyak ini sih ya, ciri khasnya tuh beragam, dan ya namanya juga X Factor ya, pasti dari suara mereka aja tuh udah ada faktor X-nya gitu yang bikin orang tuh baru dengar suaranya udah kayak ini kan suaranya sih ya gitu kan. Dan bagus-bagus banget sih. Kalau aku sendiri yang bikin aku nengok pertama kali mungkin Maidea ya, suaranya unik banget, dan tadi malam juga dapat standing ovation. Kalau dari secara personal semuanya tuh punya karakter masing-masing ya? Banget. Jadi semua kontestan punya karakternya masing-masing. Jadi sekarang kayak aku udah hampir hafal sih nama-nama kontestan yang udah 13 besar ini. Bahkan yang kemarin 15 besar juga. Kan di sini X Factor. Ya. Dalam arti X. Juri pun nanti bakalan lepas dan diserahkan ke vote ya. Iya. Nah, X Factor itu dilihat dari Rimar nggak sih dari pada mereka semua ini? Atau hanya beberapa? Kalau misalkan udah sampai 15 besar ya pasti semuanya punya faktor X gitu ya. Yang boys mungkin suaranya unik-unik, terus ada yang punya kemampuan rap, ada yang kalau grup udah klop banget gitu ya. Bahkan ada yang solo jadi grup gitu. Jadi menurut aku sih semuanya juga punya faktor X gitu yang layak untuk diperjuangkan sampai ke juara. Nah, secara general ajang pencarian bakat ini Rimar menilainya seperti apa? Apakah buat sebagai wadah, memang orang banyak yang talented deh di Indonesia akhirnya gitu. Nah, Rimar ngelihatnya ajang pencarian bakat tuh seperti apa sih? Kalau ajang pencarian bakat menurut aku tuh kayak batu loncatan ya. Jadinya kayak mungkin aku dulu di Indonesian Idol gitu ya, terus ikutan ajang pencarian bakat, akhirnya jadi bisa masuk ke industri, dan mungkin ini yang dicari sama teman-teman yang sekarang lagi ada di X Factor gitu. Jadi mereka kayak showcase suara mereka, kemampuan mereka untuk bisa dilihat sama masyarakat, supaya mereka nanti pas terjun di industri orang-orang udah pada kenal, oh ini X Factor gitu. Karakter suaranya kuat banget, jadi pas dia ngeluarin lagu, wah udah langsung tahu nih suaranya siapa gitu. Udah brand jadinya, udah brandingannya udah ada, udah tinggal bikin karya aja sebanyak-banyaknya. Rimar sendiri kemarin kan sempat berjuang fight besar, tips buat mereka tuh apa? Tipsnya itu yang pastinya semangat terus, jangan sampai cepat menyerah, karena perjalanannya sangat panjang. Tiap minggu kita dapat lagu lagi, harus ngafalin lagi, harus ngulik lagi. Terus jangan sampai minggu ini lebih buruk daripada minggu depan. Jadi ya harus konsisten, pintar-pintar mengatur strategi, dan juga ya berjuang untuk minggu depan lagi. Jangan sampai jangan kejauhan gitu mikirnya kayak aduh nanti pas top 5 gitu. Jangan kayak gitu sih. Kalau aku pribadi, aku lebih mikirnya wah minggu depannya lagi kalau lolos. Kesannya save the best for last gitu ya. Betul, karena kita nggak ada yang tahu gitu. Soalnya ini vote masyarakat yang memilih, bukan juri lagi. Kalau juri masih bisa kasih wild card ya, itu masih ada kesempatan. Tapi kalau udah sekarang udah live, tinggal masyarakat yang memilih. Itu kan buat peserta. Sekarang tips buat netizen atau penggemar. Kadang kan suka, waduh, juri aja kena bully, kena hujat kan. Bener banget. Kayak kalau buat netizen atau mungkin penonton setia X Factor, ya mungkin masukannya ya kalau misalkan suka di vote gitu. Karena banyak juga kejadian kayak dia suka sama kontestan, tapi saking sukanya ya udah kayak menganggap wah dia bakal lanjut terus gitu, tapi nggak di voting, akhirnya keluar. Nanti pas keluar yang dimarahin jurinya gitu. Itu yang kasihan sih. Jadi ya kayak vote sebanyak-banyaknya idola kalian.
Tapi hal itu pernah terjadi sama Rimar ya? Aku ya terjadi sering sih, soalnya aku kan masuk Batam udah wah sering banget dari zaman showcase, terus di apa namanya top 9 ya, top 9, top 8 itu dari Batam 3, Batam tuh wah kira-kira minggu depan jangan Batam mau nih keluar ya, ternyata masih dapat kesempatan buat lanjut terus. Tapi sebagai juara di ajang kompetisi itu, aku nggak sih ada negatifnya juga, positifnya pasti banyak ya. Negatifnya mungkin ya itu ya, persaingan dari netizennya. Mungkin kalau pesertanya ya udah kayak keluarga gitu, cuman netizennya mungkin yang mengidola si A banget, akhirnya si B diserang abis-abisan kayak gitu. Terus misalkan ada yang nyanyinya menurut mereka kurang gitu, mungkin dianggap cantik doang atau gimana, akhirnya diserang abis-abisan, dibully sampai mentalnya mungkin jadi jatuh gitu ya. Gak sportif ya? Yang itu yang menurut aku sih ya, jadi kitanya sih sebenarnya yang harus kuat-kuatan mental gitu, karena kan kita nggak mungkin bisa merubah orang, kita nggak bisa bikin orang lain tuh senang sama kita semua gitu. Betul. Siap, sukses Rimar, thank you.